Berpegang pada firman-Nya. Renungan diinspirasi dari Kitab Putra Sirah, bab 42, ayat 15 sampai dengan 25. Karya Tuhan hendak kukenangkan, dan apa yang telah kulihat hendak kukisahkan. Segala karya Tuhan dijadikan dengan sabdanya. Matahari bercahaya memandang segala sesuatu, dan ciptaan Tuhan penuh dengan kemuliaannya. Kepada orang-orangnya yang kudus, Tuhan tidak memberikan kemampuan untuk menceritakan segala karyanya yang mengagumkan itu. Sebab Tuhan alam semesta telah menetapkan supaya jagat raya didukung dengan kemuliaannya. Lubuk lautan dan hati diselami olehnya, dan segala rencana hati diketahuinya. Sebab Yang Maha Tinggi mengenal segala sesuatu yang dapat dikenal dan menilik tanda-tanda zaman. Yang sudah-sudah diberitahukannya, dan juga apa yang datang dimaklumkan olehnya, dan bekas dari apa yang tersembunyi pun disingkapnya. Tidak ada pikiran satupun yang terluput dari Tuhan, dan perkataan manapun tak tersembunyi baginya. Ciptaan besar dari kebijaksanaannya diatur rapih olehnya, sebab dari kekal sampai kekal ia ada. Tidak ada sesuatu pun yang dapat ditambahkan atau diambil daripadanya. Dan ia tidak membutuhkan seorang pun sebagai penasihat. Betapa eloklah segala ciptaan Tuhan, tetapi hanya sebagai bunga api sajalah apa yang tampak. Semuanya hidup dan tetap tinggal untuk selamanya, guna setiap keperluan, dan semuanya patuh kepadanya. Segala-galanya berpasangan, dan satu berhadapan dengan yang lain, dan tidak ada sesuatu pun yang diciptakannya kurang lengkap. Yang satu menguatkan kebaikan dari yang lain, dan siapa gerangan pernah puas memandang kemuliaan Tuhan? Demikianlah sabda Tuhan. Di tengah zaman yang sedang berubah karena pengaruh budaya asing dari Yunani, Putra Sirah sebagai penjaga tradisi memberikan nasihat kepada umat Israel untuk tetap berpegang pada Taurat Tuhan. Karena ia melihat bangsanya, terutama generasi mudanya, banyak yang meninggalkan adat istiadat Yahudi. Maka ia mengingatkan umat Israel untuk kembali setia kepada Taurat Tuhan yang memuat ajaran dan nilai-nilai luhur dari bangsanya. Warisan ajaran tentang kebijaksanaan dari nenek moyang bangsa Israel tidak kalah unggul dibandingkan dengan ajaran filsafat Yunani yang sedang merebak dan berkembang pesat di tengah bangsa Yahudi. Dalam kisah penciptaan alam semesta dengan segala isinya, seperti apa yang tertulis dalam kitab Taurat, Allah hendak berbicara melalui ciptaannya. Seluruh alam semesta adalah buah karya Allah menurut apa yang disabdakannya. Karena kasih-Nya kepada manusia, Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan baik adanya. Tidak ada sesuatu yang kurang, semuanya sempurna. Tiada kata-kata yang dapat dirangkai untuk mengungkapkan asal-usul kisah penciptaan alam semesta ini. Pun dari orang-orang kudus pilihannya. Demikian juga dengan lubuk hati manusia yang terdalam, tak seorang yang mampu untuk menyelaminya.
Bagi manusia yang mendapat karunia kepekaan hati, akan mampu membaca dan tanggap akan sapaan Allah melalui alam semesta ciptaannya, sehingga membuat manusia tanpa sadar akan takjub dan berdecak kagum di hadapan alam semesta. Secara perlahan, manusia menyadari keterbatasan dan kerapuhan yang membuatnya sujud syukur memuliakan penciptanya. Memasuki usia purna tugas adalah suatu keniscayaan, namun aku dihadapkan dengan berbagai pilihan yang berujung pada rasa khawatir. Meskipun sejak awal aku sudah menyadari hal itu, namun cukup lama rasa itu tidak dapat pergi begitu saja. Membaca bacaan hari ini, aku merasa imanku semakin diteguhkan karena Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Allah melalui putranya tidak akan tinggal diam bagi ciptaannya yang berharap pertolongan. Dengan demikian, aku senantiasa berpegang pada sabda Yesus untuk tidak perlu khawatir, karena Ia akan menyertai aku di setiap langkah hidupku. Ya Allah Bapa yang Maha Bijaksana, puji syukur aku panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat kasih-Mu yang telah aku terima. Terlebih melalui sabda-sabda yang diajarkan putra-Mu, memampukan aku untuk tidak khawatir karena penyertaan-Mu. Amin.